kids. Good morning. How are you today? Yeah, I hope you are fine and very well and always keep fighting. And before we start our learning for today, let's pray together. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your kindness, for your blessing. Now, we are going to learn our thematic subject. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Hello kids, we are going to learn our thematic subject, subtema 4 pembelajaran 1 dan 2. I invite you to open your textbook page number 85. Ya, buka halaman 85. Oke, merawat tumbuhan. Tumbuhan ini banyak jenisnya ya, anak-anak teacher. Bisa jadi pepohonan, bisa jadi misalnya pepohonan itu pohon mangga, buah mangga, pohon cabai, pohon tomat, bunga-bungaan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya ya, yang tentunya bermanfaat bagi kita. Oke. Nah, pertama, teacher mau sampaikan kalimat tanya adalah kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya dan diawali dengan kata tanya. Nah, sebelumnya anak-anak teacher sudah belajar kan kata tanya itu apa-apa saja? Ya, ini dia disingkat dengan adik samba. Nah, kepanjangannya adalah adik samba A, artinya kata tanya apa. Lalu di, kata tanya di mana. K, kata tanya kapan. S, kata tanya siapa, ya SA. M, kata tanya mengapa. Dan B, kata tanya bagaimana. Apa, kalimat tanya apa itu digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, perhatikan. Ya, apa untuk menanyakan hal ya. Dan kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya ya. Lalu kalimat tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab. Contoh kalimat tanyanya, mengapa kamu kemarin tidak masuk sekolah? Nah, lagi-lagi setiap kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya yang ketiga adalah bagaimana. Ini untuk menanyakan cara. Ya, contohnya, bagaimana cara membuat kue bolu? Kata tanya berikutnya adalah kapan. Ini digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kita akan belajar kelompok? Kata tanya berikutnya adalah kata tanya di mana. Ini digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh kalimat tanyanya seperti ini. Di mana rumahmu? Lalu kata tanya berikutnya, siapa? Siapa ini untuk menanyakan orang. Ya, misalnya kalimat tanyanya seperti ini. Siapa yang piket hari ini? Nah, sekarang perhatikan percakapan Deli dan kakek seperti yang ada pada teks dari buku kamu halaman 85. Perhatikan. Ya. Dari sini kira-kira mana yang merupakan kata tanya yang digunakan oleh Deli ketika ia melakukan percakapan dengan kakeknya. Ya, coba perhatikan adik samba. Nah, kata tanya yang mana saja mewakili dari adik samba yang digunakan oleh Deli ketika ia bertanya kepada kakeknya? Kita hitung sampai 5. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yang menjawab kata tanya apa?
Yang kedua, kata tanya yang digunakan daily. Iya, very good. Mengapa? Lalu, kata tanyanya masih ada atau tidak, anak-anak teacher? Iya, masih ada ya. Nih, kata tanya kapan? 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Ya. Sedangkan 1 kilogram itu sama dengan 10 hektogram. Ya. Nah, 1 hektogram itu sama dengan 100 gram. Oke, sebagai contoh. Oke, 4 hektogram sama dengan berapa gram? Nah, kalau 1 hektogram tadi kan 100 gram. Kalau 4 hektogramnya berapa gram? Maka di sini ditambahkan sebanyak 4 kali 100-nya ini ya. 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 sama dengan 400 gram. Jadi 4 hektogram ini sama nilainya dengan 400 gram. 300 gram sama dengan titik-titik hektogram. Nah, 1 gram, 1 hektogram sama dengan 100 gram. Nah, berarti 100 gram itu sama dengan 1 hektogram, ya kan? 100 gram itu sama dengan 1 hektogram. Sama artinya ya. Maka 300 ini berapa kali dikurangkan supaya dia sampai 0? 300 dikurang 100, 200. 200 dikurang 100, 100. 100 dikurang 100, 0. Jadi berapa kali dia dikurangkan 100? Iya, sebanyak 3 kali. Maka 300 ya, 300 gram itu sama dengan 3 hektogram. Atau ini sama artinya dengan 300 dibagi 100 sama dengan 3 ya. Contoh berikutnya, 700 gram sama dengan berapa hektogram? Nah, kita kurangkan ini ya sampai sebanyak berapa kali dia dikurangkan supaya dia hasilnya 0. 700 dikurang 100, 600, dikurang 100, 500, dikurang 100, 400, dikurang 100, 300, dikurang 100, 200, dikurang 100, 100, 100 dikurang 100, 0. Nah, ada berapa? 100-nya ini dikurangkan sampai dia mendapatkan 0. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 700 gram itu sama dengan 7 hektogram. Atau ini sama artinya dengan 700 dibagi 100 sama dengan 7 ya. Contoh berikutnya, 3 kg sama dengan titik-titik hektogram. Nah, perhatikan 1 kg ini sama dengan 10 hektogram. Maka 3 kg 10 ditambahkan sebanyak 3 kali ya. 10 ditambah 10 tambah 10 sama dengan nih 30 atau langsung saja 3 kali 10 sama dengan 30 hektogram. Nah, perhatikan gambar ini buah pisang dan melon ya. Nah, buah pisangnya ada beratnya adalah 500 gram. Oke, sedangkan melonnya 20 hektogram. Nah, ketika kita membandingkan berat dua buah benda, perhatikan satuannya. Apakah sudah sama? Gram dengan hektogram apakah sudah sama? Belum ya. Maka gram ini kita ubah menjadi hektogram supaya sama dengan si melon ya. Maka 500 gram ini berapa kali dikurangkan supaya sampai hasilnya 0? Ada sebanyak 5. Atau ini 500 dikurang 100 dikurang 100 dikurang 100 dikurang 100 dikurang 100 sama dengan 0 ini sama artinya dengan 500 dibagi 100 ya. Abaikan saja nolnya 2 di sini, tinggal 5 dibagi 1 sama dengan
Jadi 500 gram ini sama dengan 5 hektogram. Nah, sekarang kan satuannya sudah sama hektogram, di sini juga hektogram. Nah, kira-kira mana yang lebih ringan? Apakah pisang atau melon? Iya, very good. Pisang yang lebih ringan ya. Nah, maka pisang lebih ringan dari melon ya. Atau 500 gram ini lebih kecil atau kurang dari 20 hektogram. Atau kita pakai yang ini juga boleh. Atau 5 hektogram kecil atau kurang dari 20 hektogram. Oke. Contoh berikutnya adalah buah semangka dan cake ya, kue. Nah, semangkanya beratnya 3 kg ya, sedangkan cake-nya beratnya 8 hektogram. Ingat, 1 kg sama dengan 10 hektogram. Maka 3 kg adalah 10 tambah 10 tambah 10, sebanyak 3 kali 10-nya ya. Maka 3 kg sama dengan 30 hektogram. Nah, dari sini sudah sama satuannya, hektogram, Hg, di sini juga Hg. Kira-kira mana lebih besar, 30 atau 8? Iya, mantap anak teacher. Lebih besar nilainya 30, maka semangka ini lebih berat ya. Lebih berat dari si kue ini, si cake-nya ini. Maka semangka lebih berat dari kue ini ya, dari cake. Atau 3 kg itu lebih dari atau besar dari 8 hektogram. Atau 30 hektogram itu lebih dari atau besar dari 8 hektogram. Ada beberapa tata tertib untuk merawat tanaman di kebun. Contohnya, menyiram tanaman dengan air secukupnya, mengembalikan alat berkebun ke tempatnya semula. Tata tertib merawat tanaman, membersihkan rumput pengganggu, kemudian membersihkan sampah di kebun. Ada juga tata tertib lainnya yang harus dipatuhi. Misalnya, datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Karena apa? Supaya kamu tidak terlambat dan kamu menjadi anak yang lebih disiplin dalam waktu. Kamu menjadi anak yang mematuhi aturan. Maka di dalam diri kamu nanti akan terbentuk karakter anak yang disiplin waktu ya. Disiplin waktu ini juga berarti kamu menghargai waktu ya. Kemudian melakukan piket kelas. Kenapa harus dipatuhi? Karena kita anak-anak teacher, kamu harus ikut serta dalam bertanggung jawab untuk membersihkan kelas ya, dan supaya kelas menjadi bersih. Nah, melakukan piket kelas juga membuat anak-anak teacher menjadi semakin rukun satu sama lain ya, melatih kamu untuk bisa bertanggung jawab bersama-sama ya. Kemudian menyiram tanaman dengan teratur. Kenapa harus disiram tanamannya dengan teratur? Iya, supaya tanamannya tidak layu atau tidak mati ya. Perhatikan percakapan antara Nina dan Joni dari halaman 92. Nah, di sini dari teks percakapan Nina dan Joni ada kata tanya yang digunakan mereka ya. Dari bagian dari adik Samba. Yang pertama, apa? Kata tanya apa? Lalu kata tanya yang kedua adalah mengapa? Kapan ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Teacher ada kuis matematika ya. Nih ada 2 soal dari soal A dan B. Kira-kira ini tandanya
besar dari atau lebih dari, atau kurang dari, atau kecil dari, atau sama dengan tanda yang cocok untuk soal A dan B. Kamu boleh menjawab soal ini dengan jawaban yang tepat di kolom komentar video pembelajaran hari ini ya. Setelah anak-anak teacher menonton video pembelajaran hari ini, jangan lupa mengerjakan Ayo Berlatih halaman 93 dan kirimkan ke teacher kamu ya. Before we close, let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing, for your kindness. Now we are going to close our learning today. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, kids, see you on the next video. Bye-bye. God bless you.